Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kimia industri selanjutnya yaitu mengenai evaluasi ekonomi pabrik kimia. Mungkin dari namanya saja teman-teman sudah tahu ya apa itu evaluasi ekonomi. Nah, evaluasi ekonomi atau analisa ekonomi ini berfungsi untuk mengetahui apakah pabrik yang akan didirikan dapat menguntungkan atau tidak dan layak atau tidak layak jika didirikan. Singkatnya, analisis ekonomi atau evaluasi ekonomi ini dilakukan melalui perhitungan secara teknik untuk mengevaluasi kelayakan berdirinya suatu pabrik. Jadi evaluasi ekonomi ini menganalisis kondisi ekonomi atau kondisi keuangan dari suatu proyek atau pabrik yang kita dirikan. Nah, suatu rancangan pabrik dianggap layak didirikan bila dapat beroperasi dalam kondisi yang memberikan keuntungan. Ada beberapa hal evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik. Nah, untuk merancang suatu pabrik ada beberapa yang harus kita jalani gitu, yang harus kita punya. Yang diantaranya yaitu ada modal industri. Modal ini merupakan banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik dan untuk mengoperasikannya. Modal ini ada dua, yaitu modal kerja, yaitu biaya operasi dari suatu pabrik dalam jangka waktu tertentu, dan juga modal tetap. Modal tetap ini diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik. Nah, biaya yang termasuk di dalam modal tetap ini ada biaya purchase equipment atau biaya pembelian alat, ada juga instalasi, biaya pemasangan alat, biaya perpipaan, ada biaya instrumen, biaya insulasi, biaya elektrikal, biaya pembangunan bangunan di lingkungan pabrik atau building cost, ada biaya land and yard improvement, biaya untuk pembelian tanah, perbaikan kondisi tanah, pembuatan jalan dan paving di area pabrik. Ada juga biaya utilitas yang mencakup unit-unit pendukung proses seperti air, steam, cooling tower, heater, dan boiler. Ada juga biaya pemeliharaan lingkungan atau environmental cost. Ada juga cost of engineering and construction, biaya engineer, ada biaya kontraktor, dan juga ada biaya kompensasi terhadap pengeluaran tidak terduga, perubahan proses meskipun kecil, perubahan harga, dan kesalahan estimasi. Nah, untuk menghitung biaya modal, untuk mengestimasi biaya modal, ada tabel yang digunakan untuk perhitungannya, yaitu namanya adalah tabel Lang faktor. Nah, ini mungkin akan digunakan selanjutnya apabila kita melakukan analisis ekonomi menggunakan Excel, biasanya menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang kedua itu selain modal ada biaya pembuatan atau manufacturing cost, yang merupakan biaya yang bersangkutan dalam pembuatan produk. Nah, biaya manufacturing cost ini meliputi direct manufacturing atau biaya yang berkaitan khusus dalam pembuatan produk. Misalnya ada biaya bahan baku, raw material, biaya pekerja, ada biaya supervisor expense atau biaya untuk menggaji semua personel yang bertanggung jawab langsung terhadap operasi produksi, ada biaya maintenance, pemeliharaan, biaya plant supplies atau biaya pengadaan, royalti dan paten, serta utilitas. Jadi biaya utilitas juga selain masuk di modal, masuk juga di biaya pembuatan atau manufacturing cost. Nah, selanjutnya ada di manufacturing cost itu ada biaya indirect manufacturing atau pengeluaran sebagai akibat tidak langsung operasi pabrik. Nah, macam-macam yang termasuk ke biaya indirect manufacturing adalah ada payroll overhead atau pengeluaran perusahaan untuk biaya pensiun, liburan yang dibayar perusahaan, dan asuransi. Ada biaya laboratori untuk mengoperasikan laboratorium,
ada biaya plant overhead atau biaya untuk servis yang tidak langsung yang berhubungan dengan unit produksi, ada biaya packaging atau pengemasan. Selanjutnya ada shipping, biaya untuk membayar ongkos pengangkutan barang produksi hingga sampai di tempat pembeli. Selanjutnya, biaya yang termasuk ke dalam manufacturing cost ini adalah ada juga biaya fixed manufacturing. Nah, meliputi depresiasi, biaya penyusutan, nilai peralatan dan gedung, besarnya diperhitungkan dari perkiraan lamanya umur pabrik. Ada biaya property tax adalah pajak properti yang harus dibayar oleh pihak pabrik. Kemudian ada biaya asuransi pabrik. Nah, semakin berbahaya plant tersebut, maka biaya asuransinya pun semakin tinggi. Untuk biaya depresiasi ini, contohnya itu misalnya kita punya suatu alat di lab, misalnya di project kita. Misalnya alatnya itu adalah sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini kita sudah beli selama 10 tahun. Nah, untuk mengganti yang baru itu, kita harus mengumpulkan kan biaya pembelian alat sentrifugasi terus. Nah, itulah yang disebut dengan biaya depresiasi. Nah, untuk menghitung estimasi biaya manufacturing cost juga kita memerlukan tabel. Sama, namanya adalah tabel Langfaktor untuk estimasi manufacturing cost. Nah, nanti ini juga digunakan untuk perhitungan evaluasi ekonomi di aplikasi Excel. Nah, selanjutnya biaya yang termasuk ke dalam manufacturing cost ini ada biaya umum. Biaya umum yaitu pengeluaran yang tidak berkaitan dengan produksi namun bersangkutan dengan operasional perusahaan secara umum. Misalnya ada manajemen salaries atau gaji yang harus dibayarkan kepada semua karyawan perusahaan di luar buruh produksi seperti dirut, direktur, sekretaris, dan kepala bagian. Ada juga legal fees dan auditing adalah biaya untuk membayar legal dan akuntan publik. Kemudian biaya untuk peralatan kantor dan komunikasi, biaya research, dan biaya finance atau pengeluaran untuk membayar bunga pinjaman modal. Nah, kita masuk ke evaluasi kelayakan ekonominya. Jadi, untuk evaluasi kelayakan ekonomi ini ada beberapa parameter yang harus kita hitung, harus kita evaluasi dan analisis. Misalnya itu, nah parameter ini itu akan menunjukkan untung ruginya dari project atau pabrik yang didirikan. Nah, parameternya ini yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Gross profit margin ini merupakan singkatnya adalah keuntungan kotor dari suatu project. Nah, perhitungannya adalah pendapatan hasil penjualan dikurangi harga produksi. Jadi, GPM ini yaitu laba kotor proyek tersebut. Nah, perhitungan laba kotor ini meskipun untung hasilnya tidak cukup untuk menganalisis bahwa proyek itu untung. Jadi masih ada parameter-parameter lain selain dari GPM. Nah, selanjutnya ada break even point. Jadi selain dari GPM kan tidak cukup untuk menganalisis keuntungan suatu proyek. Nah, GPM ini harus didukung oleh parameter lain seperti break even point atau BEP. BEP merupakan jumlah produk minimum yang harus dijual dengan harga tertentu untuk menutupi total biaya produksi. BEP ini menyatakan kapasitas minimum di mana pabrik tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, ini rumusnya. BEP sama dengan fixed cost dibagi sales dikurangi variable cost dikali total unit. Selanjutnya itu ada average rate of return atau ARR. Merupakan total arus masuk selama masa investasi dibagi dengan jumlah tahun dalam kehidupan investasi. Nilai ini penting untuk memprediksi kondisi proyek jika nilai ARR lebih tinggi dari discount rate atau rata-rata bunga di bank umum, proyek ini sehat dan menguntungkan. Rumus ARR adalah PEX adalah keuntungan setelah dikurangi pajak dibagi dengan TIC atau total investment cost.
Nah, selanjutnya ada net present value atau NPV, nilai yang diperoleh dari suatu proyek yang menyatakan pengeluaran dan pendapatan. Perhitungan net present value harus mempertimbangkan discount rate di sisi lain. Net present value juga digunakan untuk memperkirakan arus keuangan yang diharapkan di masa depan. Nah, rumusnya ini cash flow dikali dengan discount rate. Selanjutnya ada cumulative net present value atau CNVV. Perhitungan nilai total CNVV ini merupakan jumlah dari total NPV awal konstruksi pabrik sampai akhir operasi pabrik. Kemudian ada IRR, Internal Rate Return, ini hampir sama dengan ARR. Jadi menggambarkan keuntungan rata-rata bunga per tahunnya dari semua pengeluaran dan pemasukan besarnya sama. Apabila IRR ternyata lebih besar dari bunga real yang berlaku atau bunga pinjaman bank saat ini, maka pabrik akan menguntungkan. Tetapi bila IRR-nya kecil dari bunga pinjaman bank saat ini, maka pabrik dianggap rugi. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu Profitability Index atau PI. Nah, indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara biaya dan dampak proyek. Ada dua jenis dalam evaluasi ekonomi, yaitu rasio keuntungan terhadap penjualan atau profit to sell dan rasio keuntungan terhadap investasi atau profit to investment. Nah, perhitungannya adalah PI sama dengan CNPP dibagi TIC. Kemudian yang terakhir ada payback period atau PBP, dikenal sebagai dana kembali. PBP adalah perhitungan yang dilakukan untuk memprediksi lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah investasi agar bisa mengembalikan total pengeluaran awal. Singkatnya, PBP dihitung berdasarkan kapan CNPP mencapai nilai 0 untuk pertama kalinya. Jadi PBP ini memperkirakan kapan industri tersebut bisa menguntungkan, di rentang waktu berapa industri ini mendapat keuntungan. Nah, cukup sekian materi dari evaluasi ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.